Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi mengenai pengawasan makanan minuman di industri. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan, nama saya Firminus Leonardus Lana, biasa dipanggil Alan, kelas 3B dari Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Pengawasan makanan minuman di industri. Perlu kita ketahui bahwa makanan merupakan salah satu timbulnya penyakit pada manusia. Makanan yang tidak sehat akan mempengaruhi langsung kesehatan manusia karena makanan rusak secara langsung ke dalam tubuh manusia melalui mulut dan saluran pencernaan. Untuk memperoleh makanan yang sehat diperlukan pengendalian terhadap bahan, alat, proses, dan kesehatan penjama makanan. Penentuan sasaran penilaian mengenai penyehatan makanan dan minuman sangat tergantung kepada proses bagaimana perusahaan atau industri setempat melakukan kerja praktik dalam menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya. Adapun beberapa cara penyediaan makanan dan minuman di industri. Di antaranya, yang pertama, mengelola kantin bagi karyawan. Yang kedua, bekerja sama dengan usaha catering. Yang ketiga, membeli makanan dan minuman jadi. Apabila sistem yang dilakukan oleh pihak industri dalam menyediakan makanan dengan mengelola kantin, maka sistem penilaiannya harus memperhatikan beberapa hal, yakni yang pertama, pada proses pembelian bahan, pengolahan, penyimpanan makanan, hasil pengolahan harus dihindarkan dari adanya kontaminasi bahan pencemar dan dilakukan dengan kondisi bersih. Pembelian bahan mentah, pemilihan bahan baku tidak bersentuhan langsung dengan bahan yang dimasak, serta alat-alat yang digunakan harus bersih dan saniter. Yang kedua, sarana transportasi untuk menyangkut bahan mentah dan jadi harus bersih dan baik, serta bahan baku atau jadi harus tertutup dengan baik agar tidak terkontaminasi. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk didistribusi harus bersih dan cara pendistribusiannya harus yang baik dan benar sehingga tidak terkontaminasi. Dan yang keempat, kantin harus menggunakan air yang bersih dari kontaminasi mikrobiologi dengan jumlah yang cukup. Yang kelima, pada proses konsumsi, sebelum makan, tenaga kerja harus mencuci tangan dahulu, cuci muka, berkumur, ganti baju kerja dengan pakaian yang bersih. Selanjutnya, dapur. Dapur yang disediakan untuk memasak harus memenuhi persyaratan struktur dan tata letak dapur. Di antaranya, yang pertama, disediakan tempat secara khusus untuk proses memasak makanan, misalnya untuk meracik, mewadahi, memanaskan, mendinginkan, mencampur, mencuci peralatan, mencuci tangan, menyimpan bahan dan makanan. Yang kedua, ukuran ruangan harus memadai untuk penggerakan kegiatan memasak agar bisa leluasa sehingga menunjang kelancaran memasak makanan. Yang ketiga, ruang kerja harus memiliki fungsi yang maksimal dan memenuhi syarat kesehatan. Di antaranya, memiliki ventilasi yang cukup, konstruksi dinding dan pintu harus kuat, mudah dibersihkan, dan dalam kondisi yang bersih dan saniter. Yang keempat, bidang kerja harus dilancarkan agar memberikan kenyamanan saat digunakan. Permukaan bidang kerja harus kuat dan dilapisi korselin atau keramik, rata dan bersih. Yang kelima, bidang kerja yang dapat dipindah harus terbuat dari logam yang kuat dan tahan karat. Yang keenam, pintu harus dapat menutup sendiri untuk memperlancar lintasan barang. Bahannya harus tembus udara untuk menjamin sirkulasi udara yang baik. Yang berikut, letak dapur harus mudah dicapai oleh tenaga kerja dan dari semua ruang makan, tidak langsung berhubungan dengan tempat kerja, tidak dekat dengan tempat sampah, mudah dicapai dari kendaraan dari luar. Yang berikut,
Agronomi pada bidang kerja dapur perlu dinilai khususnya jangkauan pekerja terhadap barang-barang kebutuhan sebagai kelengkapan pekerja. Tinggi bidang kerja khususnya meja kerja setinggi 90 cm. Letak kompor harus diatur sedemikian rupa sehingga pekerjaan dapat dilakukan sambil berdiri. Bahan yang digunakan tidak menimbulkan alergi atau gangguan kesehatan. Yang berikut luas ruangan. Luas ruangan 1/7 sampai 1/5 dari jumlah tenaga kerja. Yang berikut peralatan dapur dianjurkan dari bahan stainless steel. Yang berikut ruang dapur harus memiliki aliran udara yang baik. Terdapat ventilasi bawah dan di sisi tembok yang berlawanan dan ada ventilasi atas atau cross ventilation. Yang berikut, dapur pengolahan makanan yang sehat juga harus menyediakan alat penangkap asap. Selain persyaratan tersebut, fasilitas sanitasi yang ada di kantin biasanya ada air bersih, wastafel untuk cuci tangan, pembuangan air limbah, sisa masakan dan makanan, serta adanya tempat pembuangan sampah, sehingga tetap disarankan untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Jika industri dalam penyediaan makanannya bekerja sama dengan pihak ketiga atau catering, maka pengawasan cukup ditunjukkan pada yang pertama, kualitas makanan dan menu yang disajikan. Yang kedua, kebersihan tempat makanan. Yang ketiga, cara pengangkutan makanan. Dan yang keempat, waktu penyediaan sampai makanan siap dimakan. Sekian pembahasan saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.